وسبحان الله وما أنا من المشركين. Nah, ini baru sedikit sekali ya dari pembahasan yang di store ya. Kita sudah masuk pada al-usul al-awwal. Bahkan kita sudah masuk pada poin yang kedua dari usul yang pertama, yakni fa idza qila laka bima arafta rabbak, ketika ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenali Rabbmu. Nah, maka al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memberikan atau mengajarkan kepada kita jawaban yang pantas, yakni bi ayatihi wa makhluqatihi, yakni dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini beliau mendatangkan ya. Kemudian beliau mengatakan wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wa ma fihin wal-arduna as-sab' wa ma fihin wa ma bainahuma. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Naam. Wa qawluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Dapat yang kita baca ini, Pak? Halaman berapa di situ? Bagus, saya dikasih juga satu itu bukunya supaya saya lihat juga halamannya. Tuh, sudah. Oh, terbatas ya. Halaman berapa di situ? 14, 18. Nah, buka halaman 18, 17, 18. Sudah lihat semua? Iya. Di sini disebutkan ya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, apabila ditanyakan siapa Rabbmu, maka katakan Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku dan seluruh alam dengan nikmat-nikmat darinya. Ini yang pertama, Pak, kita naik ya. Nikmat-nikmat darinya. Dialah sesembahanku, dialah yang aku sembah. Tidak ada sembahan bagiku selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian beliau mengatakan segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan aku merupakan salah satu dari alam tersebut. Apabila ditanyakan kepadamu, yang kedua ini yang kita masuk, apabila ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bima arafta rabbak, ya, dengan apa engkau mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka katakan dengan ayat dan makhluk-makhluk ciptaannya. Nah, di antara
Ayat Allah Subhanahu wa taala kita sudah jelaskan Pak, apa itu ayat? Tanda-tanda. Ya. Jadi kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ayatnya. Ayat yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda kekuasaannya. Apa tanda di antara tandanya? Yakni adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Dan kita juga mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Makhluk-makhluk ciptaannya. Apa makhluk-makhluk ciptaannya Pak? Langit yang 7 Pak ini. Berapa lapis langit itu Pak? 7 lapis Pak. Yang kita lihat ini Pak, yang kita lihat ini kalau kita menengadah ke atas ini, itu bukan langit itu. Apa itu? Itu batas pandangan kita Pak. Kenapa saya bisa bilang begitu Pak? Coba kita naik pesawat. Ternyata kalau kita naik pesawat itu ketinggian sampai ribuan kaki Pak, di atas permukaan laut. Bahkan ada yang sampai puluhan ribu. Ternyata masih ada apa yang di atas. Lebih tinggi lagi yang kita lihat daripada yang lihat di bawah tadi. Makanya langit pertama saja Pak itu sudah luar biasa itu. Ya. Tapi ada juga pelen bisa menembus langit pertama, langit kedua, bahkan ke Kayangan. Gampang ya Pak. Kita alhamdulillah dulu saya sering ke Kayangan Pak. Pulau Kayangan. Ya. Ini semua film yang mengajarkan kepada kita apa? Ya, bahwa mudah Pak yang orang naik ke langit, mudah. Ya, dia mau terbang saja. Nah, ini semua pembodohan ya. Pembodohan. Maka dengan langit yang 7, bumi juga 7 Pak. Bumi juga 7 lapis ke bawah. Dan yang paling bawahnya bumi itu apa? Neraka Pak. Neraka. Nah, kemudian kata beliau, semua apa yang ada di dalamnya serta apa-apa yang ada di antara keduanya, yakni antara langit dan bumi. Apa yang berada di antara langit dan bumi banyak. Ada gunung-gunung, ada sungai-sungai, ada tamarunang, ada pohon-pohon, ada apa lagi Pak? Rawa-rawa, lautan, apa lagi? Bukit-bukit, ada perumahan, ada Sinjai, ada Malino, Highland, banyak sekali Pak. Wa ma bainahuma. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surah Fussilat. Ini surah Fussilat ya. Kita cari dulu Pak. Ayat 37. Iya. Ayat ke 37. Surah apa tadi? Fussilat. Surah Fussilat. Surah ke-41 Pak, ayat yang ke-37. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Lihat perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakni
adanya malam, siang, matahari dan bulan. Kan kita tadi mengatakan apa? Di antara untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan melihat makhluk ciptaan. Dan ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Adanya malam, siang, matahari, rembulan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan sekali-kali engkau sembah matahari maupun bulan. Wasjudu lillah. Tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Lihat, kenapa Allah melarang kita menyembah kepada bulan dan matahari, Pak? Karena ada orang yang menyembah kepada bulan dan matahari. Kenapa? Katanya matahari itu sumber energi, Pak. Sumber energi. Memang seperti itu, Pak. Tanpa matahari, ini bumi akan tidak stabil, Pak. Tumbuhan membutuhkan matahari, betul? Iya. Jangankan tumbuhan, olok-olok saja butuh matahari, Pak. Makanya sampai gilanya orang dengan matahari, berjemur kayak olok-olok. Iya. Bukan olok-olok yang berjemur, manusia yang berjemur. Tapi mau seperti olok-olok. Tahu olok-olok? Olok-olok itu. Lihat. Cacing saja, Pak. Itu jarang saya lihat mau berjemur, Pak, di permukaan. Jarang itu ada kelihatan. Dia menyembunyikan di bawah lapisan tanah sedikit untuk menutupi tubuhnya yang licin. Ini ada manusia yang Allah ciptakan sedemikian rupa indahnya, tapi menghinakan dirinya dengan perbuatannya. Dia buka pakaiannya, berjemur seperti olok-olok. Kalah sama cacing, kalah sama kucing. Kucing tidak pernah buka baju itu kalau mau berjemur, Pak. Baring saja di tengah jalan. Ya, ayam juga begitu, berbaring saja, pasang badannya. Nah, ini ada orang yang menyembah kepada matahari. Lihat, dia tidak paham bahwa matahari itu ada yang ciptakan. Sehebat-hebat matahari punya pencipta, Pak. Begitupun dengan rembulan, ada yang menciptakan rembulan. Ya, ini diantara ayat. Kemudian ayat yang kedua, yakni surah ini yang kita sebutkan kemarin, surah Al-A'raf. Ya, surah Al-A'raf. Nah, kemudian di sini kita akan jelaskan, sudah kita jelaskan bahwa kata Rabb itu mencakup atau mengumpulkan 3 sifat yang mulia. Siapa yang bisa sebutkan, Pak? Kata Rabb itu mencakup 3 atau mengumpulkan 3 sifat mulia. Apa itu? Huwal Khaliq, wal Malik, wal Mudabbir. Iya ya. Nah, Al-Mudabbir, yang mengatur semua urusan. Yang pertama Al-Khaliq. Jadi kalau ada sesuatu yang mengaku Rabb, maka tanya, apakah dia yang menciptakan atau dia yang diciptakan? Nah, ini saya kemarin gambarkan, Pak. Ada orang yang mengaku Rabb. Umpamanya kita bersebelahan dengan seseorang, umpamanya kita muslim. Kita muslim tentu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menyembah kepada selain Allah, Pak. Ada enggak? Banyak. Maka tanya dia, apakah sembahan
yang engkau sembah itu bisa menciptakan? Pasti dia akan tertunduk, malu, terdiam. Tanya dia, apakah sembahan yang engkau sembah itu yang menciptakan dirimu? Pasti dia pusing, Pak. Bagaimana menjawabnya? Ayo. Kedua tanya, apakah dia yang memiliki semua alam ini? Ayo, Pak. Ya? Dan yang ketiga, apakah dia yang bisa mengatur semua urusan? Siang malam berganti, Pak. Tumbuh-tumbuhan kapan tumbuh, bulannya, harinya, menitnya, detiknya, tumbuh ini tumbuhan, Pak. Ya, yang mengatur semua siapa? Apakah sembahan yang engkau sembah? Pasti dia pusing menjawab. Siapa yang lebih pantas? Allahu Jalla Jalal. Huwal Khaliq, Huwal Malik, Huwal Muddabbir. Naam. Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas dalilnya, Pak, dalam surah Al-A'raf tadi. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Lihat luar biasanya Allah Jalla Jalal. Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh diingkari, Pak. Sifatnya Allah. Ya ibar istiwa di atas arsy. Enggak boleh dikatakan Allah itu di mana-mana, enggak boleh. Ini mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Masa kita lebih pintar daripada Allah? Nah mungkin, Pak. Allah mengatakan apa? Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Tapi ingat, enggak boleh bertanya bagaimana istiwanya Allah. Enggak boleh. Ya? Tidak boleh bagaimana caranya Allah naik, enggak boleh dipermisalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan istiwa, sudah istiwa. Ya? Nah, jangan ditafsirkan menempati, Allah menempati, enggak boleh. Istiwa harus bahasa syar'i, Pak, enggak boleh dibahasakan ini. Harus kita menggunakan kalimat yang Allah menggunakan kalimat tersebut. Nah, di sini banyak orang menyimpang, Pak. Banyak orang sesat dalam pemahaman ini. Bahkan ada orang yang tidak mau menetapkan bukan beristiwa atas arsy, maksudnya itu hati-hati. Kenapa? Karena katanya kalau kita katakan Allah menempati ruang, berarti Allah butuh ruang. Ini pemahaman batil ini. Ya. Terserah Allah, Pak. Terserah Allah. Allah mau menggunakan makhluknya untuk beristiwa, terserah Allah. Masa kita mau atur Allah, Pak? Tak boleh. Dan kita tidak boleh bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Kenapa? Karena hal yang gaib. Allah tidak memberitakan, jangan juga sampaikan. Jangan juga katakan. Terbatas ini ilmu, Pak. Terbatas di mana? Pemahaman manusia itu terbatas di atas ilmu yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan. Sudah cukup. Paham sampai di sini, Pak? Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini jelas. Nah, oleh sebab itu kita tetapkan segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka itu sembahan yang batil. Setelah kita mempelajari, membaca, mentadabburi ayat demi ayat, kita melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala
tentu dengan dalil-dalil, maka kita berasumsi Pak, mengambil kesimpulan, berkesimpulan bahwa segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka itu sembahan yang batil. Mereka tidak pantas dikatakan sebagai Rabb. Kenapa? Karena tidak memiliki 3 sifat yang tadi Pak. Jangankan 3 Pak, sepotong saja, sepotong tidak bisa. Atau tidak usah sepotong, dibagi 7, yang 1 itu Pak, tidak juga, nggak bisa. Atau tidak usah jauh-jauh Pak, sembahan itu yang menciptakan dirinya, boleh nggak? Ayo, kayak patung, bisa nggak patung itu membuat dirinya? Atau dia yang dibuat? Ayo, maka patung apapun, mau patung kerbau, patung sapi, ya, patung monyet, patung orang, patung ini, patung itu, maka dia pasti yang diciptakan Pak, bukan dia yang menciptakan, apalagi mengatur segala urusan. Dan pemahaman ini mengembalikan kita kepada fitrah sebagai seorang manusia. Ayo, apa fitrah manusia Pak? Pasti saya ada yang menciptakan, pasti saya ada yang memiliki, pasti saya ada yang mengatur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah, paham sampai di sini? Ini saya ulang-ulang pembahasan Pak, supaya kita paham. Kemudian beliau mengatakan cara mengenali Allah bagaimana? Dengan melihat ayat dan makhluk ciptaan. Apa ayat di sini Pak? Tanda-tanda. Tanda. Jadi kalau dikatakan ayat Allah di sini adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya Allah. Segala sesuatu yang menunjukkan adanya Allahu Jalla Jalal. Dan para ulama telah menyebutkan ayat di sini ada 2 Pak. Ayat itu ada 2. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala ada 2. Yang pertama Pak, ayat kauniyah. Yang kedua syar'iyah. Kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu Pak. Ini perkataan Al-Imam Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan penjelasan Al-Usul Thalatha juga ya, beliau yang mensyarah kitab ini. Beliau mengatakan wa ayatullahi naw'an. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 2 pembagian, 2 macam. Kauniyah wa syar'iyah. Ayat kauniyah dan syar'iyah. Ya. Fal kauniyah hiya al-makhluqat wa syar'iyah hiya al-wahyi. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, kauniyah adalah semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat-ayat kauniyah. Dan ayat-ayat syar'iyah beliau mengatakan yakni hiyal wahyi. Dia adalah wahyu Allah alladzi anzalallahu ala rasulihi, yang diturunkan kepada Rasulnya. Apa itu? Al-Quran, wahyu, dan as-sunnah. Ingat, wahyu itu Pak 2, Al-Quran dan sunnah. Saya ulang Pak, beliau mengatakan di sini ayat syar'iyah yakni wahyu, wahyu Pak. Dan wahyu itu ada 2, Al-Quran
dan sunnah. Paham, Pak? Nah, Al-Quran yang termaktub dalam ayat Al-Quran 30 juz. Kemudian sunnah adalah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disepakati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini wahyu. Jadi banyak orang memahami wahyu itu cuma Al-Quran. Akang itu sunnah ji. Bawa anak kering. Lihat manusia, Pak. Beraninya mulutnya mengatakan kan itu cuma sunnah. Lihat. Ini bahaya ini perkataannya ini, Pak. Ini ada unsur penyepelean ini, Pak. Menyepelekan wahyu. Padahal tidak boleh kita bedakan Al-Quran dan sunnah, tidak boleh kita bedakan. Nggak boleh kita bedakan. Ini kan cuma Nabi yang ngomong. Nauzubillah min dzalik. Ini kelancangan ini, Pak, berbicara ini. Kan Ustaz sekarang kebebasan berekspresi. Ya. Ini hukum-hukum manusia ini membuat kita juga kepayahan, Pak. Kita yang buat hukum, kita juga yang kepayahan. Kenapa? Kira-kira, Pak? Karena sesuatu yang dibuat manusia pasti memiliki sisi cacat. Pasti itu, Pak. Tidak sama dengan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna, paripurna yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kemaslahatan umat, menjaga kemaslahatan bumi. Paham? Makanya kalau ingin maslahat, ingin bahagia, ikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini kebahagiaan yang hakiki, Pak. Jadikan Al-Quran dan Sunnah hukum dalam keluarga kita. Ayo, dia jadikan hukum dalam keluarga kita. Istri dan anak-anak kita harus taat di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita sebagai kepala keluarga, bingkai rumah tangga kita di atas Al-Quran dan Sunnah. Bingkai kebahagiaan, jalan-jalan kebahagiaan dari Al-Quran dan Sunnah. Kita sebagai Pak RT, maka bingkai keluarga, rukun tetangga di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita RW, bingkai hukum, bingkai kebahagiaan, bingkai aturan di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita Pak Lurah mungkin, maka kelurahan itu wajib untuk kita datangkan atau jalankan SOP-nya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baru bahagia, Pak, baru makmur, baru jaya. Kalau tidak, maka pasti akan mendapatkan keburukan, mendapatkan kesulitan, mendapatkan semua hal-hal yang tidak menjurus kepada kebahagiaan. Kenapa? Karena hukum yang dijalankan bukan hukum yang dibuat yang membuat kebahagiaan, yang menciptakan kebahagiaan. Akhirnya apa? Pasti punya kerancuan, pasti punya keburukan, pasti punya sisi negatif. Pasti, Pak. Paham sampai di sini? Nah, jadi ini yang perlu kita pahamkan kepada ikhwan sekalian, bahwa ayat yang dimaksud adalah dua, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Ayat kauniyah yakni segala ciptaan atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang dikatakan makhluk semua ciptaan Allah. Dan ingat, selain Al-Quran, Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk, tapi apa dia, Pak? Kalamullah, dan bukan makhluk. Paham? Kemudian di sini ayat-ayat syar'iyah, yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepada seluruh para nabi dan rasul. Tapi di sini terkhusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diwahyukan kepada nabi adalah Al-Quran dan juga sunnah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah mengatakan
tidaklah keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi Nabi itu kalau ngomong Pak punya aturan main. Beliau tidak ngomong, tidak mengeluarkan sepatah kata kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Indahnya Pak. Luar biasa Pak. Seriusnya, candanya beliau wahyu semua, terkontrol di atas wahyu. Nabi mau bercanda, canda wahyu. Nabi mau tegas, tegasnya wahyu. Serius, wahyu. Nah, al-ikhwah rahimakumullah, ini masih panjang dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, sehingga insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kita ya pada poin yang pertama. Ini masih pertama kan, al-usul yang pertama. Usul yang pertama yakni apa ke situ? Hah? Apa yang pertama? Usul yang pertama? Iya, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Antum hafal ya ayat-ayat supaya antum bisa berdalil. Antum kalau ditanya dengan apa kau mengenali Tuhanmu? Gampang, ada dalam buku. Bukan yang di buku, yang ditulis di sini, dihafal. Hafal Pak. Ya. Dengan apa? Ayatihi wa makhluqatih. Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ayat-ayat Allah yang kau maksud? Ayat itu terbagi dua Pak. Ada ayat-ayat kauniyah dan ada ayat-ayat syar'iyah. Ini perkataan al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa ayatullahi naw'an, kata beliau. Ayat-ayat Allah Subhanahu itulah dua macam, kauniyah wa syar'iyah. Kauniyah yakni makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syar'iyah adalah hiyal wahyi, dia adalah wahyu ya, yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.